Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakia Desi Maharani dengan NPM 111233362. Berbicaranya saya di sini, saya ingin membahas sedikit tentang materi Smart City. Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, kreatif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur, fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Smart City ialah sebuah performansasi yang baik untuk sebuah kota, yang didukung oleh kombinasi yang pintar dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart City diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ringkasnya, dapat kita pahami bahwa Smart City adalah kota yang telah berkembang dan menjadikan teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam pembangunan kota pintar atau smart cities, terdapat 4 fondasi. Yang pertama yaitu digital infrastruktur. Dalam digital infrastruktur ini, pemerintah harus menyediakan berbagai macam infrastruktur untuk memenuhi pembangunan smart city. Yang kedua yaitu kesiapan masyarakat. Salah suatu masyarakat sudah terbiasa menggunakan teknologi dan telah secara merata memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari, maka masyarakat tersebut telah siap menjadi smart city. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu ada kesiapan regulasi. Pada poin ini, pemerintah membuat aturan dan undang-undang yang harus disesuaikan dengan gelombang perkembangan teknologi, karena jika ingin rakyatnya berkembang, maka pemerintah harus memimpin perkembangannya. Poin terakhir yang keempat yaitu ada smart people atau government. Pada poin ini pun, pemerintah harus lebih cerdas, berinovatif, dan berkembang dalam berbagai aspek pelayanan masyarakat, agar masyarakat tersebut dapat berjalan ke arah smart city. Terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri-ciri dari smart cities. Poin yang pertama yaitu ada interkoneksi antara bagian perkotaan. Smart city menggabungkan antara communication network, internet, sensor, dan recognition untuk membantu komunikasi antar manusia. Dengan demikian, interkoneksi antar bagian perkotaan dapat terwujud. Poin kedua yaitu ada integrasi sistem informasi perkotaan. Hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan diintegrasikannya sistem aplikasi. Data, internet, menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen. Poin ketiga yaitu ada manajemen perkotaan dan kerjasama layanan. Interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik. Poin keempat yaitu ada aplikasi ICT atau Information and Communication Technology terbaru. Smart City, teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan, dan orang-orang untuk membuat inovasi gerakan pembangunan perkotaan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukannya penerapan smart cities. Antara lain, yang pertama yaitu ada pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer. Lalu yang kedua yaitu ada keterbukaan informasi serta stimulasi ekonomi dan keilmuan. Yang ketiga yaitu ada pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat.
Lalu yang keempat itu ada simulasi terhadap sisi enterprise dan kewirausahaan. Lalu yang kelima ada tatanan pemerintah yang lebih partisipatif dan demokrasi. Lalu yang terakhir yang keenam itu ada keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam implementasi kota pintar atau smart cities, tentunya ada tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Beberapa tantangan diantaranya ialah yang pertama, pemerintah daerah terjebak rutinitas. Yang kedua, anggapan smart city sama dengan proyek TIK bukan sebagai perubahan budaya. Yang ketiga yaitu kapasitas SDM nilai rendah. Yang keempat, belum meratanya infrastruktur TIK. Dan yang terakhir yaitu kurangnya komitmen pemimpin daerah. Namun, di balik segala tantangan yang ada dalam implementasi kota pintar, ada secara peluang yang dapat juga menumbuhkan rasa optimisme terkait kota pintar ini. Tentunya, sudah banyak sekali kota di Indonesia yang telah berkembang menjadi smart cities. Salah satunya yaitu ada Kota Semarang. Kepedulian wali kota dan wakil wali kota Semarang terhadap permasalahan sosial dan pendidikan yang sangat tinggi, salah satunya adalah kepedulian terhadap kasus bullying atau kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap anak dan perempuan, Pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2016 yang mengatur mengenai lembaga penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang. Dengan adanya peraturan tersebut, dibentuk beberapa lembaga yang tugasnya adalah melakukan program pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan. Lembaga yang dibentuk antara lain adalah PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu, yang berfungsi untuk mendukung program pelindungan perempuan dan anak dan bertanggung jawab pada wali kota melalui dinas. Selain Pusat Pelayanan Terpadu, dibentuk juga RDRM atau Rumah Duta Revolusi Mental yang ada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Wali Kota Semarang. RDRM ini bertugas untuk memberikan pelayanan dan program pencegahan kekerasan, pemberdayaan kesehatan mental, dan psikososial dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 17 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 70, selain membentuk program dan berkoordinasi dengan PPT Kecamatan, dan JPPA, fungsi utama RDRM adalah mengadakan program Gabersepti atau Gerakan Bersama Sekolah, Peduli, dan Tanggap Bullying. Karena pemerintah Kota Semarang menganggap tidak perundungan sebagai tindak kekerasan yang melanggar hukum dan dapat meresahkan warganya. RDRM ini pun dibentuk sebagai salah satu strategi dari pemerintah Kota Semarang untuk membentuk Smart City. Gabersepti merupakan langkah yang diambil pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan konsultasi psikologi dan edukasi berbasis teknologi dalam rangka pencegahan dan penanganan terapeutik terhadap kasus perundungan terhadap anak di sekolah-sekolah dan di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Komunikasi terapeutik sendiri yaitu merupakan komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Dasar pemikiran Gabersepti yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat di bidang intervensi psikologis pada kasus perundungan di sekolah. Selain itu, memberikan wadah konsultasi psikologi dan hukum secara online bagi para guru, korban, dan pelaku perundungan serta orang tua siswa. Program Gabersepti ini menjadi wujud nyata sebagai peningkatan pelayanan kesehatan mental masyarakat, kesejahteraan sosial, dan kualitas pendidikan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap program sekolah, ramah anak, Resilient City, dan Smart City. Gabersepti ini dapat kita akses melalui website yaitu dengan www.gabersepti.semarangkota.go.id.
Jika kita sudah masuk ke laman website tersebut, nanti akan ada garis 3 itu pilihan. Kita bisa memilih di situ ada beberapa pilihan kayak informasi, konsultasi, atau kayak seminar-seminar gitu. Dan itu juga dijelaskan Gabership itu apa sih. Lalu jika kita memilih pilihan konsultasi, kita akan masuk ke forum konsultasi yang terdiri dari 3 kategori. Kategori pertama yaitu ada siswa, yang kedua guru BK, dan kategori yang terakhir yaitu ada orang tua. Pada form konsultasi tersebut, kita diarahkan untuk mengisi identitas kita seperti nama, alamat, email, nomor telepon, dan pesan yang ingin kita konsultasikan. Di sini saya akan memberikan beberapa saran yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengimplementasikan Kota Pintar. Yang pertama yaitu memastikan bahwa Dewan Smart City memiliki wawasan dan niat baik untuk membangun kota melalui upaya-upaya inovatif. Yang kedua, menggalang kerjasama dengan semua pihak, termasuk pihak-pihak luar ekosistem internal kota. Lalu saran yang terakhir yaitu ada keberanian daerah untuk mengembangkan kebijakan pro-inovatif dan kolaboratif. Demikian materi dan beberapa hal yang dapat saya paparkan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan. Saya akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.